Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Bersyukur pada hari ini kita masih bisa beribadah ya. Dan yang di rumah pun Shalom semuanya yang sudah bergabung. Selamat beribadah di hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Nah Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita, saya rindu semuanya untuk mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Kita bangkit berdiri semuanya, kita hayati, kita sampaikan doa Bapa kami dengan segenap hati kita, bukan sebagai doa yang rutinitas, tetapi inilah adalah bagian dari ungkapan hati kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Mari kita mengatakannya. Ini yang ada dalam segala. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita merenungkan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita katakan rasa syukur kita kepada Allah Bapa yang Maha Baik. Allah Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Justru Allah Bapa yang senantiasa menuntun hidup kita, memelihara hidup kita. Mari kita bersyukur kepadanya. Dialah Allah yang Maha Baik. Kasih-Nya, rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Bagaikan fajar, bagaikan sinar matahari yang menghangatkan kita. Bagaikan embun yang menetes di pagi hari di atas dedaunan. Begitulah janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat segala situasi dan kondisi yang bisa kami alami. Buat segala sesuatunya yang senantiasa Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Baik suka dan duka kami jalani ya Tuhan, tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkaulah Bapa yang baik, bahkan sangat teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu kita katakan dengan segenap hati kita. Engkaulah Bapakku yang baik, yang tidak pernah merancangkan yang jahat bagi kita. Justru yang selalu setia dan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Haleluya Yesus. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi. Katakan Kaulah Bapakku yang baik. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku.
alunan musik menyanyikan pujian ini untuk kemuliaan Tuhan. Mari masing-masing kita merenungkan betapa baiknya Tuhan kita. Firman-Nya selalu Dia genapi. Janjinya selalu nyata dalam kehidupan kita. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau selalu merancangkan yang baik, bahkan yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau selalu menyertai kami. Tidak pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami ya Tuhan. Sekalipun seringkali kami lupa akan Engkau, sekalipun seringkali kami tidak mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami, tetapi kami bersyukur Bapa, Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau Allah yang lemah lembut, senantiasa datang kepada kami, merangkul kami, memeluk kami, memberikan kehangatan kepada kami. Itulah janji-Mu ya Bapa, itulah janji-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Kaulah Bapa-Ku yang baik. Kaulah Bapa-Ku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapa-Ku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun, Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap hari, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, kasih-Mu. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, kasih-Mu. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. ku percaya padamu. Ku percaya padamu, Kaulah Bapa-Ku yang baik. Bapa yang baik. Bapa yang baik, Sekali lagi katakan, Bapa yang baik. haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan hormat saya minta Pak Saud untuk doa pembukaan. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini. Kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Biarlah melalui pujian dan penyembahan ini, kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih dan perlindungan Tuhan, di mana kami telah Tuhan antar satu persatu ke tempat ini, sehingga kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau, bahkan mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengarkan boleh menguatkan kembali, boleh meneguhkan kami kembali, sehingga kami memperoleh semangat kekuatan yang baru. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan, dari pertama pertengahan sampai akhirnya. Biarlah ibadah ini boleh jadi
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur terima kasih. Amin. Bapak Ibu masih kuat berdiri? Amin, puji Tuhan. Dengan semangat ya, dengan kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kita masing-masing, biarlah itu mengangkat puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu masih ingat lagu ini? Ku diberi kuasa oleh Raja Mulia. Ya, untuk apa? Menaklukkan musuh di bawah kaki kita. Kita harus percaya dengan sepenuh hati kita. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka disitulah kuasa Tuhan dinyatakan atas kita. Amin. Ya, kita percaya bahwa Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Ya, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Percaya? Amin. Ya, mari kita menyanyikan pujian ini. Ku diberi kuasa oleh Raja Mulia. Tuhan, silahkan duduk Bapak Ibu. Selamat datang Ibu Ade. Puji Tuhan ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari hamba-Nya. Tetapi saya mau mempersilahkan kepada Bapak Ibu yang akan mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Mangga waktu dan kesempatan saya berikan. Mungkin dari Deborah atau dari Indri. Ya. Dua gadis wanita penyemangat hidup di dalam membina karir, mengejar karir.
Siapa dulu, Indri atau Deborah dulu? Yang apa? Oh, yang ulang tahun. Aduh. Ya, Indri ya yang ulang tahun. Oke, silahkan Indri. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, sebenarnya belum mau maju. Karena memang kalau mau menceritakan kebaikan Tuhan itu memang tidak ada habis-habisnya. Jadi memang hanya ucapan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Dan terlebih kalau mau dilihat dari umur, tepat tanggal 4 kemarin, 4 Desember 2021, itu sudah berumur 25 tahun. Kalau saya bilang sih udah setengah abad, tapi Pak Saud bilang 1/4 abad. Sudah tua. Nah, bersyukur untuk perjalanan hidup sampai pada titik 25 tahun. Tuhan masih berikan kesempatan, Tuhan masih berikan kepercayaan, dan terlebih dalam setiap perjalanan hidup selama 25 tahun itu bukanlah hal yang mudah. Kalau mau dibilang banyak orang yang tidak mengenal umur kalau untuk dipanggil Tuhan. Nah, tapi bersyukur sampai pada 25 tahun ini, di titik ini Tuhan masih memberikan nafas kehidupan, masih memberikan kesehatan, masih memberikan kekuatan, masih mempercayakan pelayanan di tempat ini, dan terlebih masih diberikan pekerjaan, meskipun terkadang dalam sebuah pekerjaan bukanlah hal yang mudah seperti itu. Tapi puji Tuhan, di titik ini, di tahun 25 ini, di umur 25 tahun ini, Tuhan masih memberikan kepercayaan, masih memberikan kesempatan, dan banyak hal kebaikan Tuhan, banyak hal kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Dan bersyukur bukan karena kekuatan, bukan karena Indri bisa, bukan karena kehebatan atau apapun itu, tetapi itu semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Itu semuanya oleh karena kasih setia Tuhan yang masih memberikan umur panjang, yang masih memberikan kesehatan. Dan terlebih terima kasih kepada keluarga GMI Menara Pengharapan yang sudah bersama-sama dengan Indri selama 2015 ya. Semenjak 2015 sampai 2021 saat ini, terima kasih untuk setiap ucapan, untuk setiap doa-doa yang diberikan oleh keluarga Menara Pengharapan. Dan terlebih juga bersyukur untuk keluarga, bersyukur untuk rekan-rekan yang mungkin hanya sekilas dikenal, tetapi mereka mengingat ulang tahun, memberikan ucapan, memberikan banyak doa. Terima kasih kepada Tuhan dan terima kasih kepada keluarga, terima kasih kepada GMI Menara Pengharapan, terima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan orang-orang yang selalu baik dalam kehidupan Indri sepanjang dari kecil sampai umur 25 tahun saat ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Immanuel. Tadi kalau kita simak, bersyukur sudah 25 tahun ya Indri ya, bersyukur baru 25 tahun udah bersyukur ya Indri ya, apalagi di antara kita yang lebih dari 25 tahun, mungkin sampai 70 tahun, kita harus lebih bersyukur lagi karena umur kita lebih banyak ya dari Indri, lebih lama tinggal di dunia daripada Indri. Ya, terima kasih Indri buat kesaksiannya. Silahkan Deborah. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya, hari ini bersyukur banget bisa ketemu lagi dengan Bapak Ibu Saudara semuanya di GMI Menara Pengharapan. Hari ini mungkin mau bersaksi, mau menceritakan kebaikan Tuhan Yesus yang besar banget dalam hidupnya saya gitu. Jadi sebenarnya kemarin itu enggak pulang ke Bandung tuh gara-gara memang mau ujian. Jadi puji Tuhan, Deborah kan daftar Cakiem itu dari bulan Agustus daftar.
seleksi administrasi, dan SKD-nya itu kemarin bulan September akhir, dan itu semua ujiannya dilaksanakan di Bandung. Dan puji Tuhan sekali kemarin sudah sampai ke seleksi terakhir, yaitu seleksi wawancara bidang dan bahasa Inggris. Dan puji Tuhan sekali, gimana ya, mungkin pengennya tuh sebenarnya pengen kesaksian kalau udah lulus aja gitu, takutnya malu kalau nggak keterima gitu. Jadi di sini pengen meminta doanya aja gitu, nanti tanggal 4 Januari pengumuman finalnya Deborah diterima apa enggak gitu. Sebenarnya step by step itu Deborah udah lalu itu benar-benar kayak Tuhan, ini semua karena Tuhan, bukan karena saya gitu. Dimulai dari Deborah mempersiapkan SKD-nya itu, apalagi kan Deborah kan kerja dan sekarang udah ngerangkap jabatan, ngerangkap pekerjaan yang lain gitu, karena Deborah ada cerita yang setengahnya pekerja itu kan di PHK, jadi kan ada yang merangkap gitu. Merangkap kalau gaji naik kan enak gitu ya, nggak apa-apa, ini sama sekali nggak naik, jadi ya udahlah, bersyukur masih Tuhan percayakan nggak dipecat gitu, ya udah lakukan yang terbaik aja. Dan pada saat pengumuman seleksi administrasi bahagia, tapi ada sedikit Tuhan, tapi capek, harus belajar lagi dari awal, aduh capek banget Tuhan gitu. Tapi ya udahlah, udah diizinkan Tuhan lulus seleksi, ya udah seleksi administrasi, ya udah jalani aja gitu. Udah persiapkan semuanya. Deborah cuman nggak ada belajar, cuman tryout doang, tryout terus daftar member platinum itu aja gitu. Dalam sehari itu Deborah usahakan untuk ujian tryout itu malam hari 2 kali, pagi hari 3 kali, usahakan harus gitu, karena kan nggak bisa belajar materi dasarnya lagi, ya udah latihan ujian aja gitu. Nah itu yang Deborah lakukan sampai pengumuman SKD diumumkan. Akhirnya Deborah ujian, dan di situ sebenarnya Deborah pasrah aja gitu. Yang penting lakukan aja bagiannya, sisanya biar Tuhan aja. Karena apa? Karena Deborah nggak menganggap berharap lebih. Kenapa Deborah nggak berharap lebih? Karena jangan sampai Deborah nyesel, Deborah lulus tapi nggak ikut ujian gitu. Ya udahlah, ikut ujian aja, apapun hasilnya ya udahlah gitu. Yang penting pengalaman gitu. Terus udah Deborah ujian kemarin tuh lumayan jauh dari rumah tempat ujiannya, itu berangkat subuh jam 5 pagi ke tempat lupa namanya apa, di tempat tentara itu ujiannya. Terus Deborah sesi 1 ujian tuh, dan pada saat ujian itu sebenarnya nggak makan, terus masih ngantuk karena kan pulangnya kan dari Cirebon itu nyampe di Bandung tuh pokoknya jam 11, jam 10-an malam. Terus jam 4 bangun lagi belajar sedikit, habis itu berangkat langsung ke tempat ujian. Singkat cerita, pada saat ujian itu, pada saat mau finish ujian tuh CAT kan, sistem ujian CAT. Terus Deborah tuh berharap hanya lulus passing grade aja biar nggak malu-maluin gitu kan, karena kan nilainya itu bisa dilihat secara streaming di YouTube. Terus banyak teman-teman yang lihat juga gitu, malu banget kalau misalkan nilainya kecil gitu. Terus pas Deborah finish itu, terus tutup mata tuh lihat nilainya tuh, wow, puji Tuhan sekali gitu. Wah, ini serius Tuhan gitu. Nulisnya nilai Deborah di kartu ujian juga kayak gemeteran gitu. Ini bener Tuhan gitu. Ternyata Deborah peringkat 4 dari sesi itu, gitu. Dari 150 orang yang ujian di sesi 1, Deborah peringkat 4 gitu, dan itu jauh di atas passing grade gitu. Wah, ini bener, berarti aku harus belajar SKB nih gitu kan. Wah gitu. Pokoknya di situ wah nggak tahu lagi mau kayak gimana gitu, mau nangis, mau ketawa, aduh udah kayak terharu banget gitu karena Tuhan gitu. Karena kalau karena Deborah tuh, yang Deborah khawatirkan kan nilai matematika gitu. Pada saat itu di sesi itu nilai Deborah yang paling tinggi adalah matematika gitu. Kok bisa gitu, pokoknya heran banget lah, ini kayaknya bukan aku deh yang ujian tadi gitu. Jadi kayak aduh luar biasa sekali gitu. Dan udah saat itu Deborah udah balik lagi ke realita, ya kerja lagi. Sebulan kemudian akhirnya keluarlah jadwal untuk SKB bidang CAT gitu, CAT lagi, dan puji Tuhan ya nilainya juga nggak rendah banget, nggak tinggi juga, ya sedang-sedang gitu. Dan setelah direkap, belum rekap sendiri sih gitu, ya sepertinya ada peluang lah, karena kan yang diterima sekarang ini kan untuk hakim itu 1.200-an orang, dan setelah direkap ya paling ada di posisi 400-an gitu, jadi masih aman, ya udah gitu, bisa tidur sedikit tenang gitu. Terus kemarin akhirnya aku harus bisa kejar di wawancara gitu, biar bisa ketinggalan di SKB yang kemarin gitu. Dan puji Tuhan kemarin ujian wawancara bidang dan Inggris, puji Tuhan lancarkan semuanya dan bisa jawab itu. Jadi itu aja sih sedikit
proses-proses yang Deborah lewati untuk daftar Cakim ini. Jadi nanti 4 Januari akan pengumumannya. Minta doanya untuk Bapak Ibu Saudara gitu. Walaupun nanti nggak keterima ya udah nggak apa-apa. Kalau kan masih ada kerjaan juga gitu. Jadi nggak pengangguran. Kalau nggak keterima ya udah nggak apa-apa, ikhlas gitu. Kalau keterima juga ya puji Tuhan gitu. Dimanapun ditempatkan Tuhan ya udah lakukan aja gitu. Ya itu aja sih yang pengen Deborah sharingkan untuk pekerjaan. Puji Tuhan sekali juga Tuhan berkati, Tuhan sertai ya sampai atasan di kerjaan, atasan di kantor juga semua mendukung. Mereka tahu Deborah daftar ini juga, mereka malah bilang nanti kalau kamu lulus dia ingat kami ya, ada masalah ntar ngadu ke kamu ya gitu-gitu. Ya siapa, jadi semua dukung, jadi tenang pada perasaan saat ujian juga tenang gitu. Ada yang dukung dari kantor, dari lingkungan kerja, dari semua keluarga semuanya. Itu aja sih yang Deborah pengen sharingkan. Intinya tuh Tuhan Yesus baik, itu aja sih. Yang penting terus berharap sama Tuhan, jangan pernah berubah setia sama Tuhan, itu aja. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Shalom. Nah Bapak Ibu, mari kita angkat pujian bersama-sama. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mari menyanyikan pujian bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, Tuhan selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dia yang sanggup memulihkan, Dia yang sanggup mengubahkan keadaan yang tidak baik menjadi lebih baik. Biarlah melalui firman-Nya kita semakin diteguhkan, dan melalui pujian ini pun kita semakin didorong untuk semakin mengandalkan Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Tiada Amin, yang Yesus. seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan. Kau Tuhan sanggup melawan Seluruh kehidupanku. seluruh kehidupanku. Aku percaya. Aku percaya. Amin Bapa. Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari katakan bersama-sama. Tiada yang seperti Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku.
aku percaya. Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Mari masing-masing kita merenungkan cinta kasih Tuhan kembali. Apapun yang kita alami, proses demi proses, mungkin itu sangat menyakitkan, mungkin itu sangat mengesalkan, atau mungkin kita tidak merasakan ketidakpuasan. Tetapi percayalah, sekali Tuhan berfirman, maka firman-Nya akan iya dan amin. Dia selalu merancangkan yang terbaik bagi kita. Dia Allah yang ajaib. Dia Allah yang mengerti, bahkan sangat mengerti apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan. Dia memperhitungkan segala sesuatu yang kita perbuat. Dia Allah yang tidak tinggal diam. Dia Allah yang tidak menutup mata. Dia tahu yang terbaik bagi kita. Masa depan kita ada di dalam tangan-Nya, ada di dalam rancangan-Nya yang tidak berubah. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selalu menyatakan kasih-Mu, kesetiaan-Mu kepada anak-anak-Mu tempat ini ya Tuhan. Biarlah kami lebih semakin memuji Engkau, mengucap syukur kepada Engkau. Karena nyata Tuhan, Engkau ada. Engkau ada, bahkan sekalipun kami di dalam kesepian, Engkau ada untuk kami. Mari kita katakan bersama-sama, aku percaya Tuhanku ajaib, aku percaya Tuhanku dahsyat. Haleluya. Aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan. Amin Tuhan. Katakan sekali lagi, aku percaya Tuhan. Benar Bapa. Jadilah sesuai kehendak-Mu Bapa. Amin. Amin Tuhan. Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Tuhanku ajaib, kau turun tangan. Saya silakan pada hamba-Nya. Benar Tuhan, Engkau Allah yang turun tangan di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap masa-masa hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Allah yang besar, punya Allah yang luar biasa,
punya Allah yang kasih-Nya tidak terbatas buat kehidupan kami, mempunyai Allah yang kasih setia-Nya teruji bagi kehidupan kami. Dan terlebih lagi Tuhan, kami bersyukur karena Engkau pribadi yang senantiasa memberikan teladan yang luar biasa bagi kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini di mana kami boleh ada karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap pengalaman hidup kami, bersyukur untuk rekan-rekan yang boleh menyaksikan bagaimana Engkau Allah yang hebat, dan kami juga bersyukur untuk setiap pujian yang boleh kami naikkan di hadapan Tuhan. Dan saat ini juga kami bersyukur karena kami juga masih bisa belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari tolong Tuhan supaya Engkau yang berbicara, Engkau yang mengajar kami, dan kami belajar dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, berikan kepada kami kerendahan hati sehingga kami boleh sungguh melihat kebenaran firman Tuhan menjadi satu kekuatan untuk kami boleh terus bertahan, untuk kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, ambil alih semuanya. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya, silakan duduk, rekan-rekan yang terkasih, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Oke. Senang sekali ya rasanya bisa hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu semua. Tadi ketika saya masuk gitu ya, saya tuh sempat di belakang kan nggak kelihatan gitu, ini siapa ya? Kayak dari gaya-gayanya kayaknya Deborah, tapi kok badannya lebih kecil gitu ya. Kayaknya lebih langsing, bukan gitu ya. Tapi ketika nengok ke belakang, oh iya Deborah gitu ya. Tapi luar biasa mendengar kesaksian dari rekan-rekan semua, itu semuanya bicara tentang keberhasilan gitu ya. Berhasil melewati tahap-tahap proses tes, berhasil melewati rasa deg-degan, berhasil melewati masa-masa yang dikerjain enggak ya? Ya udah dikerjain aja gitu ya, melewati masa-masa yang tegang, ya udah tadi Natalia bilang nggak tahu shopping dulu atau menenangkan, mungkin melewati masa-masa yang luar biasa. Tadi Deborah sempat bilang ya kalau diterima ya nggak apa-apa, nggak diterima puji Tuhan, nggak diterima puji Tuhan juga gitu ya. Artinya membiarkan Allah yang mengambil alih semuanya. Tadi siapa yang bilang katanya sebenarnya nggak mau cerita dulu gitu ya, karena nanti aja kalau nggak diterima jadi malu. Tapi sebenarnya kita menyaksikan kadang bukan hanya hasil, tetapi bagaimana proses Tuhan memberikan kepada kita satu pengalaman untuk kita berhasil. Bicara tentang berhasil, saya mungkin akan bertanya, berhasilkah Anda gitu ya? Berhasilkah kita? Ada banyak banget dalam kehidupan kita yang tentunya kita pengen itu berhasil, apapun itu, bahkan masak juga gitu ya, pengennya berhasil. Kalau bicara masak, saya ingat Ibu Pur membuat roti yang baru pertama dibuat ya Bu ya, roti panjang, roti pentung itu buat Bapak ulang tahun, dan berhasil, luar biasa gitu ya. Berhasil juga kemarin bisa vaksin ya Ibu Pur. Jadi artinya ada banyak pengalaman ataupun dalam semua sisi hidup kita, tentu kita pengen menjadi sesuatu yang apa yang kita lakukan itu berhasil. Bahkan kalau kita mau lihat seorang pengemis pun tidak pengen anaknya menjadi sama gitu ya, pengen anaknya berhasil menjadi, bahkan mungkin menjadi lebih hebat dari dirinya. Orang yang gemuk pengen berhasil diet sehingga bisa menjadi langsing gitu ya. Orang yang kurus mungkin juga pengen, aduh aku kurus banget gitu ya, pengen sedikit digemukin gitu ya. Masa pandemi ini kan mengembang ke kiri ke kanan semua ya, ya sama juga ya. Nah jadi ketika kita melihat bahwa kita ingin berhasil, tentu kita juga tahu bahwa ada proses ya, bahwa keberhasilan itu butuh waktu. Keberhasilan itu bukan satu hal yang instan gitu ya, tapi keberhasilan itu adalah sesuatu yang kita sebenarnya bisa nikmati proses demi proses. Kita bisa tahu bahwa kita berhasil ketika kita melewati proses. Bahkan kita tahu bahwa kita berhasil ketika kita melewati kegagalan atau merasakan kegagalan gitu ya. Tidak heran begitu banyak orang yang pengen berhasil dan akhirnya menggunakan segala cara sehingga dia bisa berhasil. Dan banyak sekali
dunia menawarkan bagaimana cara untuk berhasil, betul ya? Oh, ada banyak kiat-kiat gitu ya, supaya seseorang itu bisa menjadi berhasil ya. Menawarkan untuk berhasil, bahkan mau caranya haram halal, pokoknya terabas aja, yang penting berhasil, seperti itu ya. Bahkan hal yang tidak wajar pun bisa dipakai untuk membuat orang itu berhasil di dalam apa yang dikerjakan. Tetapi firman Tuhan sama-sama mengajar kepada kita gitu ya, bagaimana kita dapat menjadi berhasil di dalam pengiringan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Dan contohnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Saya selalu terkagum-kagum dan kayaknya nggak bisa ngomong gitu ya kalau udah contohnya itu Tuhan Yesus gitu ya, karena udah nggak ada lagi yang di atasnya gitu ya. Ketika kita mencontoh orang tua mungkin masih ada kurangnya, masih ada orang lain lagi, tapi kalau udah sampai contohnya teladannya Kristus, udah deh nggak bisa ngomong gitu ya, karena udah all in semuanya, lengkap ya. Kita mau melihat Yesus bagaimana Yesus bisa menyelesaikan, bisa berhasil sampai kepada akhirnya tugas pelayanannya sampai selesai gitu ya. Dan itu menjadi satu contoh bagi kita. Betul, kita tidak sama seperti Yesus yang harus melewati masa-masa di dalam tugasnya menjadi seorang juru selamat gitu ya, sampai di kayu salib, tidak. Tetapi apa yang Yesus kerjakan menjadi satu pembelajaran bagi saya, pembelajaran bagi kita semua, bagaimana dia menyelesaikan, memulai sesuatu dan menyelesaikannya sampai akhir, seperti itu ya. Padahal kita sama-sama tahu Tuhan Yesus mengalami banyak sekali penolakan ya. Jadi kalau mau dilihat yang namanya ditolak itu apapun bentuknya menyakitkan ya. Ada lagu kan dulu, sakitnya tuh di sini gitu ya. Kalau saya sakit mungkin bukan di sini tapi di sini juga gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat bagaimana penolakan demi penolakan diterima oleh Yesus. Bahkan kehadirannya sebelum dia bertumbuh menjadi dewasa pun dia sudah ditolak, dari kelahirannya pun dia sudah ditolak, seperti itu ya. Kehadirannya tidak selalu diterima gitu ya, mendapat perlakuan yang tidak layak. Dan ini sebenarnya menjadi satu situasi yang kadangkala juga kita alami di dalam kehidupan nyata kita. Berapa banyak kita nggak diterima sama orang lain di dalam kelompok, mungkin di dalam komunitas, di dalam pekerjaan dengan rekan sekerja atau apapun itu. Ada berapa banyak kita diabaikan, ada berapa banyak kita mengalami hal-hal yang tidak kita harapkan gitu ya. Dan ini yang dialami oleh Yesus. Bahkan dia bagaimana Tuhan Yesus menghadapi satu pergumulan yang hebat ketika harinya itu hampir tiba gitu ya. Kesudahannya itu hampir tiba untuk dia menyelesaikan tugasnya. Saat kematiannya sudah dekat. Nah, mari kita sama-sama membuka di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat 39 sampai ayat yang ke-46. Satu ayat yang sudah tidak asing bagi kita. Hari ini kita sama-sama mau juga melaksanakan perjamuan kudus gitu ya. Bagaimana kita memperingati setiap hal yang Yesus kerjakan dalam hidup kita dan menjadi kekuatan bagi hidup kita tentunya. Di Taman Getsemani kita akan buka Lukas pasal 22 ayat 39 sampai ayat yang ke-46. Kita akan baca bergantian ya Bapak Ibu. Untuk yang Bapak Ibu sekalian, yang pria akan membaca ayat yang ganjil, kemudian yang wanita akan membaca ayat yang genap. Ya, jadi dimulai dari para pria dulu, kemudian dilanjut oleh para wanita. Ya, di Taman Getsemani, Lukas pasal 22 ayat 39 sampai ayat yang ke-46. Silahkan Bapak. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kalau engkau mau, bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi.
sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang berterusan tanah. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Ya, amin. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kita sama-sama baca. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan gitu ya, ada banyak hal yang bisa kita teladani dari kehidupan Kristus gitu ya. Tapi dari bagian ini saya ingin sama-sama belajar melalui peristiwa Taman Getsemani gitu ya, keberhasilan bagaimana Yesus bisa melewati pergumulan yang berat gitu ya. Kita melihat yang pertama adalah dari ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-41 ini bicara bagaimana Yesus menunjukkan bagaimana dia bertekun di dalam doa. Jadi yang pertama bagaimana Yesus bisa menyelesaikan bisa menjadi berhasil di dalam tugasnya sampai akhir. Yang kita mau sama-sama belajar adalah ketekunannya di dalam doa. Dia bertekun di dalam doa. Dari ayat 39 dikatakan, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ya, sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah. Berdoalah. Untuk apa berdoa? Tapi Yesus katakan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Artinya bahwa doa itu menjadi satu bagian yang akan menolong menguatkan seseorang ketika dia di dalam pergumulannya, ketika dia di dalam kesulitannya, ketika dia ada di dalam area pencobaan di dalam hidupnya. Kita sama-sama tahu bahwa pencobaan itu datangnya bukan dari Tuhan, tapi datangnya dari si jahat. Tapi Tuhan bisa mengizinkan pencobaan itu ada di dalam kehidupan kita, khususnya juga orang-orang percaya. Yesus menunjukkan satu contoh ketika dia bertekun di dalam doa. Bertekun itu satu tindakan yang dilakukan secara rutin, secara terus-menerus gitu ya, dengan kesungguhan. Dan Yesus memberikan teladan ini, mengambil satu tindakan, ketekunannya di dalam berdoa itu dia mau tularkan kepada murid-muridnya. Dia mau murid-muridnya juga melakukan hal yang sama. Tentu hal ini juga yang dia mau kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya. Seperti biasanya dia datang ke Bukit Zaitun. Artinya kalau dikatakan seperti biasanya berarti sudah biasa dia lakukan itu. Sudah biasa dia berdoa gitu ya. Dalam terjemahan lama, lalu pergi ke Bukit Zaitun seperti biasanya gitu ya. Jadi sama aja sih sebenarnya. Jadi sebagaimana biasanya atau seperti biasa merupakan satu perbuatan yang dilakukan oleh Yesus di dalam setiap kesehariannya gitu ya. Menjadi satu bukti ketekunannya bahwa dia tidak lupa untuk berdoa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita sama-sama tahu Tuhan Yesus selalu mengawali pelayanannya pagi-pagi benar ya. Dia menyendiri, dia mengarik dirinya pagi-pagi benar. Ngapain pagi-pagi benar? Apa yang Yesus kerjakan? Yesus berdoa ya. Pagi-pagi benar dia datang berdoa. Dan ketika dia melakukan itu gitu ya, ketika Yesus melakukan itu, kenapa Yesus harus melakukan itu? Karena Yesus tahu berdoa menjadi bagian yang penting. Saya seringkali ketika berdoa tidak selalu di dalam satu situasi tutup mata, tutup mata dan lipat tangan. Ya. Karena bagi saya berdoa adalah komunikasi. Bagi saya berdoa adalah bicara. Seperti halnya Natalia ngobrol sama mamanya, sama papahnya, itu juga yang sebenarnya kita bisa lakukan terhadap bapak kita. Ketika cuci piring, saya lagi kesel sambil cuci piring, nggak saya banting ya. Saya cuci piring gitu ya. Kan saya ngomong, Tuhan, aku tuh kesel banget sama dia gitu ya. Ketika saya kesel sama seseorang, boleh saja, sah-sah saja. Karena Tuhan kita Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh bahasa, tidak dibatasi oleh rasanya kita.
Ketika saya sedang kesel, saya akan jujur sama Tuhan. Tuhan, aku kesel banget sama dia gitu. Bla 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 bla, pokoknya curhat aja ya, gitu ya. Ngedumel gitu ya. Kenapa? Karena bagi saya dia Bapak yang bisa dengerin apapun yang saya bisa katakan. Ketika di motor gitu ya, di motor kadang-kadang kan emosi di motor itu lebih tinggi daripada ketika di rumah, betul ya? Yang mengendarai motor, apalagi kalau kondisinya lagi lapar, cepet-cepet, macet gitu ya, udah semua deh gitu ya. Saya pikir bukan hanya bapak-bapak yang lapar emosinya tinggi ya, kita juga kalau lapar juga rasanya nggak karu-karuan gitu ya. Kemudian mungkin ada yang orang lain membahayakan, kesel kan, jengkel gitu ya. Ngomong sama Tuhan, saya itu nggak tahu diri banget ya Tuhan gitu. Jadi saya mencoba bahwa betul saya punya waktu sendiri secara khusus, tetapi dalam keseharian saya mau jalin relasi sama Tuhan, ngobrol seperti itu. Dan Tuhan marah menganggap saya tidak sopan ketika saya ngobrol seperti itu? Enggak, karena Tuhan detail dengan hidup kita dan dia tahu apapun yang kita alami. Enggak diomongin sama Tuhan, dia juga tahu kalau saya lagi kesel gitu ya, kita lagi kesel. Artinya kenapa Tuhan mau mengajarkan bahwa doa menjadi satu bagian yang penting? Karena doa itu akan menolong kita gitu ya. Menolong, mungkin doa itu tidak mengubahkan situasinya, tetapi doa itu akan menolong kita, membuat kita menjadi lebih tenang. Betul enggak? Membuat kita menjadi tenang karena kita sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ya, tinggal Tuhan yang ambil bagian. Nah, doa memberikan kemampuan kepada Yesus untuk dia mengatasi pergumulannya di Getsemani, ya. Di dalam Markus pasal yang ke-14 ayat 34-35 di situ dikatakan bagaimana ya sedih, takut, gentar, dan dikatakan seperti mau mati rasanya. Bagaimana perasaan orang yang menghadapi kematian? Saya tidak pernah diperhadapkan pada satu vonis dokter, kamu 1 bulan lagi mati. Belum pernah dan jangan pernah, saya berharap gitu ya. Tapi saya ada di dalam satu keluarga yang pengalaman itu ada gitu ya. Adik saya divonis 3 bulan lagi hidup kamu. Ibu saya divonis hanya berapa bulan lagi, udah kasih aja semuanya gitu ya. Karena nggak lama juga Tuhan panggil, kata dokternya seperti itu, berkaitan dengan jantung waktu itu. Tapi bagaimana ketika orang menghadapi, beberapa waktu yang lalu saya tengok teman saya itu dia cancer gitu ya, cancer cancer rahim gitu ya, dan itu menjadi satu pergumulan yang hebat bagi dia gitu ya. Karena apa? Ya vonis dokter itu ya enggak lama gitu ya. Nah, ketika orang diperhadapkan pada kematian, jujur pasti semua orang merasa takut. Sepercaya-percayanya orang, kita semua sudah tahu bahwa kita percaya sama Tuhan. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan, pasti kita akan bersama dengan Dia. Tapi rasa ketakutan itu pasti ada. Meskipun ketakutannya berbeda gitu ya, ada rasa sesuatu yang berbeda ketika menghadapi tahu bahwa dia akan mati. Dan kita sama-sama tahu bahwa Yesus bergumul terhadap kematiannya bukan karena kesalahannya, bukan atas sesuatu yang dia lakukan salah sehingga dia harus dihukum mati. Enggak, kalau kita udah jelas-jelas gitu ya, karena dosa yang membuat kita itu harus dihukum mati, mendapatkan penghukuman kekal karena dosa. Tapi Yesus harus mengalami kematian yang bukan karena kesalahannya. Lihat ayat 43-44, dikatakan malaikat Tuhan memberikan kekuatan kepada dia. Dia sangat takut, peluhnya sampai mengental dan seperti titik-titik darah. Secara medis orang yang dalam tingkat stres tinggi gitu ya, bisa hal ini terjadi, dimungkinkan hal ini terjadi gitu ya. Peluhnya kental jadi seperti darah seperti itu ya. Dan Yesus semakin sungguh-sungguh berdoa, situ dikatakan. Rekan-rekan yang terkasih, di saat dia mengalami tertekan yang begitu kuat, tertekan yang begitu dalam, ketakutan yang sangat gitu ya, dia bisa mengambil sebuah keberanian gitu ya. Ketika dia seharusnya tidak punya keberanian menghadapi kematian itu gitu ya, tapi ketika dia berdoa, maka dia tahu bahwa dia punya kekuatan, kemampuan untuk menghadapinya ya.
Saya ingat seorang ibu yang dikatakan anak-anaknya itu sudah mati di dalam kandungan gitu ya. Jadi sudah divonis itu sudah mati, sudah tidak bernyawa. Padahal anak ini adalah anak yang sangat diharapkan gitu ya. Dan akhirnya berdoa gitu ya. Dan Tuhan mengizinkan doanya itu dikabulkan dan akhirnya anaknya ini bisa hidup kembali. Tentu ini menjadi satu juga pengalaman yang luar biasa. Tidak semua pengalaman setiap orang itu sama gitu ya. Ketika saya berdoa untuk adik saya yang waktu itu kritis karena kecelakaan, saya berdoa, saya minta supaya Tuhan bisa menyembuhkan dan menghidupkan dia. Tetapi yang saya terima adalah dia tidak hidup dan dia harus mati. Tetapi ia meninggal, tapi saya punya satu keyakinan bahwa dia bersama dengan Tuhan karena dia sudah percaya. Ya udah gitu ya, itu sudah dijalani. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Yesus ada di dalam pergumulannya, dia datang kepada Bapa meminta kekuatan di dalam doa. Saat Raja Hizkia sakit, dia datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Allah, usianya ditambahkan gitu ya. Saat Elia menghadapi nabi-nabi palsu, dia berdoa ya, dan mujizat Tuhan itu ya terjadi gitu ya, ketika Nabi Elia itu bisa mengalahkan 450 orang nabi-nabi palsu saat itu gitu ya. Dan ketika kita menghadapi pergumulan kesulitan, apakah kita juga bisa datang berdoa kepada Tuhan? Persoalannya adalah mungkin kita semua berdoa, betul ya? Kan kita orang percaya waktu punya pergumulan kita berdoa. Tapi bagaimana respon kita ketika doa itu tidak seperti apa yang kita doakan itu tidak kita terima seperti apa yang kita harapkan. Ya, tadi kalau Deborah bilang, iya kalau diterima nggak bersyukur, kalau nggak diterima ya nggak apa-apa. Tapi jujurnya kan pengennya diterima, betul ya? Tapi setiap orang itu kan punya respon yang berbeda. Cerita Natali gitu ya. Beberapa waktu yang lalu juga ada cerita ya Natali ya, asuransi apply di situ. Dan ya udahlah pokoknya nothing tulus kayaknya. Tapi pasti harapan orang tua, harapan Natali semua ketika ini nggak tahu harus seperti apa, dibawa di dalam doa. Tetapi responnya, nah respon orang percaya ini yang seringkali menjadi berbeda dengan respon orang yang tidak punya pengharapan di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, doa yang dilakukan dengan ketekunan. Saya punya teman yang gini, waktu dia ada masalah dia berdoa, tapi dikabulin doanya itu gitu ya. Terus udah selesai masalahnya, hilang. Ada masalah lagi, dia berdoa lagi, dikabulin lagi gitu ya. Saya kadang-kadang mikirnya gini, Tuhan itu tuh kadang-kadang tidak terprediksi gitu ya cara berpikirnya. Ada orang yang udah berdoanya puluhan tahun enggak berhasil juga gitu ya, enggak doanya kayaknya enggak dikabulin gitu ya. Ini Tuhan salah? Enggak mungkin salah, Tuhan enggak pernah salah. Tapi kita enggak pernah tahu caranya Tuhan itu luar biasa. Oke, yang kedua, kita melihat dari teladan Tuhan Yesus. Kalau yang pertama dia bertekun di dalam doa, di dalam pergumulannya dia datang kepada Bapa dan itu memberikan ketenangan dan kekuatan bagi dia. Dan yang berikutnya adalah dia hidup di dalam penyerahan. Nah ini adalah tahap yang berikutnya. Ketika kita sudah berdoa, apakah kita punya penyerahan kepada Tuhan bahwa saya sudah berdoa, maka saya mau melepaskan beban doa itu kepada Tuhan dan saya yakin bahwa Tuhan berdaulat untuk mengabulkan, tidak mengabulkan, atau menunda apa yang kita doakan. Dan ini butuh satu penyerahan total. Dan Yesus memberikan satu contoh penyerahan total. Penyerahan itu satu kondisi di mana seseorang memberikan dirinya, gitu ya, tanpa syarat untuk dikuasai. Itu penyerahan, menyerahkan dirinya untuk dikuasai sepenuhnya. Nah di dalam ayat yang ke-42 nyata banget penyerahan Tuhan Yesus gitu ya. Nah, di situ dikatakan, ya Bapakku, jikalau engkau mau gitu ya. Jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi ini satu kontras, tetapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Saya ingat kisah Sadra, Mesa dan Abednego ketika mereka diminta untuk menyembah patung buatan raja.
keyakinan mereka katakan Tuhan kami tuh mampu menolong kami. Tapi kalaupun Tuhan tidak datang untuk menolong kami, maka kami tetap percaya. Oh, ini satu pernyataan keyakinan yang enggak gampang situasinya, tapi itu yang ditunjukkan. Dan ini juga sama ketika Yesus berkata, aku maunya ini lalu, aku maunya aku enggak mati. Mungkin kalau bisa dibahasakan begitu ya, aku maunya aku enggak menderita, tapi itu kehendakku. Dan aku mau bukan kehendakku tetapi kehendaknya Tuhan, kehendaknya Bapa, ya. Dan Yesus tahu kehendaknya Bapa adalah dia menyelesaikan sampai selesai tugasnya, sampai dia mati di kayu salib untuk memberikan penebusannya bagi kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tentu sebagai manusia dalam kemanusiaannya Yesus pun tidak mau mengalami kematian, tetapi dia tahu bahwa itu menjadi satu tugas yang harus dia selesaikan dengan baik. Dan penyerahan Yesus membuat Yesus mampu menjalani apa yang harus dia kerjakan, ya. Kalau Yesus hanya berdoa tapi dia tidak punya penyerahan, maka saya pikir itu semuanya akan menjadi sia-sia. Ketika kita berdoa dan kita tidak menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, tidak memiliki penyerahan yang luar biasa kepada Tuhan, saya pikir itu juga akan menjadi sia-sia. Kenapa? Kita sudah berdoa tapi kita nggak berserah, kekhawatiran itu masih ada. Kita masih mau membantu Tuhan, bagaimana caranya doa itu bisa dikabulkan, gitu ya. Tanpa kita sadari kadang-kadang kita bertindak untuk membantu Tuhan supaya lebih cepat, Tuhannya lama, pakai cara ini aja deh, gitu ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6 itu bicara tentang bejana, bicara tentang seorang tukang periuk yang membentuk bejana sedemikian rupa. Saya senang banget gitu ya kalau ngelihat di internet itu ada craft 5 menit craft gitu ya, atau misalnya di TikTok atau apakah gitu ya, sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang yang seni gitu ya, yang craft, yang art gitu ya. Dan salah satunya adalah pernah melihat orang membuat keramik, membuat keramik. Kayaknya gampang gitu ya, diputar gitu udah kebentuk gitu ya, terus diputar gitu, terus begitu masih di kalau orang Jawa bilang diemplek-emplek gitu ya, gitu gitu ya, dibentuk-bentuk, dibanting dan segala macam. Dan ini saya bisa bayangkan bagaimana Tuhan memberikan satu ilustrasi yang luar biasa. Seorang tukang periuk ketika dia membentuk bejana, membuat sesuatu, maka dia harus membanting, dia harus menginjak-injak, dia harus membuat apa yang dia buat itu dibakar, ya betul nggak? Periuk itu harus dibakar sehingga dia jadi kuat. Dibakar itu panas, dibakar itu berarti dihanguskan gitu ya. Dan sesuai dengan keinginan daripada si tukang periuk itu, sesuai juga dengan kebutuhannya. Kebutuhannya membuat pot, ya dia akan membentuk seperti pot. Kebutuhannya adalah membuat gelas, ya dia akan buat seperti gelas. Dan Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tahu bagaimana dia membentuk kita. Itu luar biasa gitu ya. Kalau bisa bicara mungkin tanah liat itu gitu ya, waktu mau dibanting aku nggak mau dibanting gitu ya. Waktu mau dibentuk mungkin dia, waktu mau dipukul-pukul mungkin kalau punya tangan dia akan nangkis gitu ya, nahan, aku nggak mau gitu. Tapi persoalannya adalah tanah liat itu nggak bisa apa-apa di tangan periuk gitu ya. Kalau punya kaki mungkin akan lari ketika akan dibentuk karena sakit, menyakitkan ya, dan sesuatu hal yang tidak mengenakan. Dan hidup saya dan saudara ada di dalam pembentukannya Tuhan. Kalau kita tidak punya penyerahan kepada Tuhan, maka kita akan menolak dengan pembentukannya Tuhan. Kadang-kadang kita memang butuh yang namanya stres, kadang-kadang kita butuh yang namanya sakit, kadang-kadang kita butuh yang namanya kegagalan, kadang-kadang kita butuh apa yang namanya kekhawatiran, kita butuh apa yang namanya ketakutan, kita butuh apa yang namanya kegentaran, kita butuh apa yang namanya kesedihan. Karena semua rasa itu akan membuat kita tahu bahwa kita butuh Tuhan untuk kita bisa berserah. Kalau dalam hidup kita nggak pernah yang namanya keluar air mata, nggak pernah yang namanya rasa takut, gentar, gagal, dan apapun itu gitu ya, yang tidak menyenangkan, bagaimana kita bisa merasakan dengan dengan nyata setiap hal yang menjadi keberhasilan kita, sukacita kita,
ketenangan kita, damai sejahtera kita. Ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, maka tanpa penyerahan pembentukan itu tidak akan menjadi sempurna gitu ya. Kadang-kadang saya pun gagal di dalam penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan. Kadang-kadang saya sudah berkata, ya udah deh Tuhan, terserah Tuhan mau diapain gitu ya, terserah Tuhan mau dibuat apa. Tapi kadang-kadang ini otak nih masih, tapi Tuhan kalau gini gimana ya? Nah gitu ya, masih ada bagian, ada Tuhan tapi pengennya begini. Terus saya berdalih, kan boleh aja minta sama Tuhan gitu ya. Tapi sebenarnya itu satu bagian di mana saya yang seharusnya memberikan satu penyerahan total kepada Tuhan ketika memang sudah mempercayakan apa yang saya rasa kepada Dia gitu ya. Nah, saat kita menyerahkan hidup kita, maka secara total, maka Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita, akan memberikan keberhasilan kepada kita, dan biarkan Allah yang bekerja. Jadi dibedakan ya, bukan kita membuat Tuhan itu seperti pembantu kita. Kadang-kadang kan jangan kita berpikir seperti itu. Semua Tuhan gitu ya. Tanpa kita juga punya action gitu ya. Tuhan ambil alih sepenuhnya ya. Tapi Tuhan juga mau kita juga punya tanggung jawab untuk setiap hal yang memang harus kita kerjakan. Kadang-kadang kita hanya pengen melihat hasilnya, tapi kita tidak mau melewati prosesnya, gitu ya. Tapi toh kita sama-sama tahu bahwa kita tidak bisa menikmati hasil tanpa kita mengalami proses. Kita butuh proses, dan seringkali proses itu menyakitkan. Apapun pembentukan Allah di dalam kehidupan saya dan saudara, yuk mari kita tetap melihat janji Tuhan. Sebenarnya kalau saya melihat gitu ya, baik kehidupan kesaksian Deborah, kesaksian Natali, dan kesaksian kita semua gitu ya, sebenarnya GMI ini luar biasa gitu ya, spektakuler loh sebenarnya Tuhan kasih itu. Kalau ingat Deborah itu dulu berapa kali ganti pekerjaan gitu ya, sempat ngomong ya, duh nanti kalau ganti pekerjaan, tapi nggak lama dapat lagi pekerjaan gitu ya. Sebenarnya itu sesuatu hal yang Tuhan itu sudah perlihatkan sejak awal. Jadi kalaupun nanti akhirnya seperti apa, sebenarnya Deborah tidak perlu menjadi cemas ataupun tidak perlu menjadi gimana gitu ya, karena udah begitu banyak prosesnya Tuhan. Dan kalau memang Tuhan berdaulat mau, saya sangat yakin bahwa tanggal 4 menjadi tanggal keberhasilan buat Deborah. Ya, sama juga. Dan saya ketika tadi, saya nggak tahu ya dengar kesaksian kalian semua itu tadi rasanya hati saya itu seperti diginiin, nggak tahu kenapa gitu ya, kayak gitu, gitu ya, kayak yang bagaimana Tuhan itu luar biasa gitu ya dalam hidup Natali juga gitu ya, dalam hidup kita semua tentunya. Terus saya cuma selintas gini, aduh Bapak dan Ibu juga Sam ditinggal nanti sama Natali gitu ya ke Jakarta gitu ya, tapi ini menjadi bagian proses sebuah kehidupan. Nah, mari kita sama-sama ya relakan dan biarkan Allah berbuat sesuatu menurut kehendak. Relakan saja, Tuhan mau kerjakan apa dengan hidup kita, meskipun itu menyakitkan, meskipun itu tidak mengenakan, karena tentu hidup ini adalah miliknya Tuhan. Berapa banyak dalam hidup saya harus menangis, berapa banyak dalam hidup saya harus terluka, berapa banyak dalam hidup saya mengalami penolakan, dalam hidup saya mengalami banyak hal yang menyakitkan gitu ya. Tapi hidup itu terus berjalan, planningnya Tuhan atas hidup saya yakin gitu ya, endingnya itu pasti sesuai, selaras dengan apa yang Tuhan mau, selama saya mau berserah, mau membiarkan Allah, merelakan Allah mengerjakan banyak hal di dalam hidup saya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, terakhir ketika kita sudah berdoa, kita berserah, maka tentu penyerahan itu harus menjadi penyerahan yang total, bukan lagi menjadi penyerahan kita kepada manusia. Kita nggak bisa bersandar kepada manusia ya, berharap kepada manusia, kita semua sama-sama tahu pasti kita mengalami kekecewaan. Ketidaktergantungan Yesus, dia memberikan teladan yang terakhir, menjadikan contoh bahwa dia tidak bersandar kepada manusia. Ketidakbergantungan Yesus kepada manusia terlihat ketika dia meminta muridnya, dia membawa muridnya kan untuk sama-sama berdoa bersama dengan dia. Saya pikir apa mungkin ini murid yang di antara murid yang lain yang paling rajin berdoa gitu ya sehingga yang dibawa mereka gitu, saya nggak tahu gitu ya.
Tetapi ketika dia meminta muridnya, yuk berdoa bersama-sama dengan saya. Di dalam nats yang lain dikatakan Yesus meminta mereka berdoa. Waktu didapati datang lagi, Yesus berdoa di tempat yang terpisah, dan ketika dia datang lagi, muridnya bukan sedang berdoa, tapi mendukung doa dalam tidurnya gitu ya. Tidur gitu ya. Tuhan Yesus membangunkan, dan Tuhan Yesus bilang apa? Tidak bisakah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Ini bukan berarti kita harus berdoa itu minimal 1 jam ya Bapak Ibu, enggak. Tetapi di dalam kisah ini dikatakan bisakah 1 jam saja? Tapi ternyata gagal gitu ya. Nah, kalau Yesus mengandalkan muridnya untuk mendukung dia di dalam doa, dan ternyata muridnya tidur, mungkin dia menjadi apa ya? Speechless lah, nggak tahu harus ngomong apa gitu ya, mau diapain. Tapi mungkin muridnya juga kalau ngantuk ya nggak bisa dipaksa juga, udah namanya orang ngantuk bener ya. Dan saya juga nggak tahu gitu, tapi ini artinya satu peristiwa yang menunjukkan bahwa bergantung sama manusia itu ada batasnya, manusia itu ada limitnya gitu ya. Diharapkan bisa menemani, tetapi yang dilakukan adalah mereka justru tidur. Bukan hanya sekali loh, 3 kali gitu ya. Nah, memintakan itu. Nah, Yesus cukup mengerti, tapi Yesus cukup sabar. Dan setelah itu, setelah dia tahu bahwa memang muridnya memiliki keterbatasan untuk mendukung dia di dalam doa, dia tidak terus paksakan gitu ya. Dan dia tidak dikatakan dia menjadi marah-marah atau mengutuki, tidak. Tetapi lihat bagaimana Yesus begitu sabar gitu ya, mengerti, ya sabar, dan dia akhirnya yang secara pribadi bicara juga sama Tuhan ya. Dia tahu bahwa ada bagian-bagian di mana dia mau menunjukkan bahwa dia punya bergantung kepada Allah Bapa di sorga. Yesus tetap berdoa. Yesus tidak terpengaruh dengan kondisi yang ada gitu ya. Saya ingat ada sebuah ilustrasi seorang bisnismen lah ya, yang punya uang yang banyak. Dia membatalkan memberikan sumbangan kepada gereja ya. Dia sudah berniat untuk memberikan sumbangan hanya gara-gara gereja tidak memberikan pujian karena dia sudah memberikan sumbangan. Ya. Jadi dia membatalkan memberikan uangnya karena apa? Karena pendetanya tidak memuji, tidak memberikan pelayanan yang baik gitu ya, tidak menspesialkan dirinya. Karena kan biasanya orang begitu ya, memberikan yang banyak, memberikan uang sumbangan buat gereja yang besar, pasti kadang-kadang tidak selalu, tetapi kecenderungan adalah minta ada sesuatu yang diperhatikan lah, lebih diperhatikan. Dan ini seorang ini akhirnya membatalkan karena dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, orang bisa berubah, tapi Yesus menunjukkan bahwa ketidaktergantungannya kepada manusia tidak membuat dia mengubah keputusannya ataupun hal yang harus dia kerjakan sampai selesai. Bapak Ibu, manusia tidak ubahnya seperti bunglon ya, kadang-kadang berubah, benar nggak? Saya punya teman yang cepat banget berubah gitu ya. Kalau orang Jawa itu sebentar, ada ilustrasi esok dele, sore tempe gitu ya kalau nggak salah ya. Pagi-pagi itu masih kedelai. Nah, kalau tempe itu kan dibuat dari kedelai ya, tapi sore udah jadi tempe gitu loh. Maksudnya cepat sudah berubah. Dan manusia itu seperti halnya bunglon, cepat sekali berubah. Bisa saja berubah karena situasi yang dia alami. Itu sebabnya Tuhan mau mengajar kepada kita, jangan berharap kepada manusia, jangan menggantungkan harapan kita kepada manusia, jangan juga menaruh bahwa keberhasilan kita itu karena manusia juga gitu ya. Ya tadi Deborah juga bilang, ya itu sebenarnya bukan aku. Jadi saya tadi pengen nyeletuk gitu ya. Jangan-jangan itu salah gitu, Deborah, bukan hasil kamu gitu ya, bercanda. Tapi artinya bahwa kita punya bagian yang luar biasa yang Tuhan mau kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Ya, yuk mari hari ini saya diingatkan gitu ya. Ada banyak hal saya juga mengandalkan dengan apa ya? Oh ini bisa begini. Dan berapa banyak juga saya kecewa begini gitu ya, yang saya prediksi bisa membantu ternyata enggak loh gitu ya. Dan itu menjadi bagian di mana saya belajar di dalamnya. Ya mari rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan.
kita mau merefleksikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus dengan kuasanya, dengan keberadaannya sebagai Allah, dia bisa mengerjakan segala sesuatu, tetapi di dalam kemanusiaannya dia mengajarkan kepada kita. Dia bisa berhasil menyelesaikan tugasnya sampai selesai di kayu salib karena dia bertekun di dalam doanya, karena dia berserah penuh kepada Bapanya, dan karena dia tidak bersandar kepada kekuatan manusia. Mari kita berdoa. Kita akan angkat satu pujian. Ada satu pujian yang saya suka. Ini satu pujian yang baru, nggak tahu apakah Bapak Ibu juga sudah pernah mendengarnya. Ada satu kata-katanya dikatakan engkau ada di dalam hatiku, gitu ya. Aku ada di dalam hatinya Tuhan. Ini luar biasa ketika saya mendapati kata-kata yang sederhana kata-katanya, tapi luar biasa buat saya, gitu ya. Dalamnya kasih-Mu Tuhan. Kan ini menjadi satu doa kita di hadapan Tuhan, ya. Dalamnya kasih sayang-Mu, Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Dalamnya kasih sayang-Mu, Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersama-Mu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Bapak, kami sungguh bersyukur, berterima kasih karena sungguh kami ada di dalam hatinya Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena kami bisa melewati suka dan duka di dalam hidup kami bersama dengan Tuhan. Dan kalau kami ada di dalam hati-Mu ya Tuhan, maka kami sangat percaya bahwa hidup kami ada di dalam kehangatan-Mu. Kami sangat percaya bahwa hidup kami bisa menjadi tenang karena Engkau siap memeluk kami. Kalau kami ada di dalam hatinya Tuhan, maka kami menjadi orang-orang yang spesial. Kalau kami ada di dalam hatinya Tuhan, maka kami sangat percaya bahwa hidup kami adalah hidup yang menang, hidup kami adalah hidup yang berhasil. Dan biarkan kami belajar Tuhan, bagaimana Engkau memberikan contoh bagi kami. Kami bisa berdoa, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, bicara apa saja kepada Tuhan. Kami bisa memberikan penyerahan total setiap hal yang kami doakan kepada Engkau. Jangan biarkan kami menjadi ragu Tuhan, bahwa Tuhan mampu atau tidak menolong kami. Dan biarkan kami sungguh bersandar kepada Engkau, dan kami tidak bersandar kepada manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang selalu mengalir di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk hari ini, kami bersyukur untuk setiap perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kalau kami tetap ada di dalam hatinya Tuhan. Engkau kiranya memberkati kami semua, memberkati hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Pendeta Ade yang sudah menyampaikan firman. Kiranya Tuhan terus memberikan hikmat dan pengetahuan di dalam menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu, sebentar kita akan melaksanakan perjamuan kudus.
Mari silahkan yang bertugas, saya serahkan. Baiklah, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat satu pujian. Bisa betul. Ya. Kita angkat pujian, tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup mendengar seluruh seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku aja, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Katakan tiada yang seperti Engkau. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan tiada yang seperti Engkau. Benar Tuhan, begitu mengasihi. Kau Tuhan sanggup Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turunkan dan memberkati. Katakan aku percaya, percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Mari kita berdoa merenungkan bagaimana penderitaan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus disalib, Dia datang ke Taman Getsemani. Dia sana bergumul untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Sehingga dikatakan kepada murid-muridnya,
Bangunlah, berdoalah, supaya engkau jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ini suatu peringatan bagi Tuhan, bagi kita dari Tuhan, supaya kita bangun dari tidur kita. Kita mau datang kepada Dia, kita mau berlutut di hadapan Dia dan berdoa memohon pertolongannya, sehingga setiap perjalanan hidup kita tidak jatuh, karena ada Yesus yang senantiasa menopang kita. Ketika kita masuk dalam perjamuan kudus ini adalah suatu persiapan yang dilakukan oleh Yesus. Pada saat itu Dia mengadakan suatu perjamuan. Dia bersama murid-muridnya, meneguhkan murid-muridnya, supaya murid-muridnya mengingat kembali peristiwa-peristiwa bersama dengan Yesus. Kedekatan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, sehingga murid-muridnya terus mengingat Dia. Inilah satu tanda yang diberikan oleh Yesus. Ketika perjamuan kudus berlangsung, Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dia mengangkat ke atas dan mengucap syukur pada Allah Bapa. Dia katakan, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan untuk menebus dosa-dosamu. Makanlah ini. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Setelah itu, Dia mengambil cawan dan mengangkatnya ke atas dan mengucap syukur. Dia mengatakan, inilah darahku yang telah ditumpahkan untuk menebus dosa-dosamu. Pada saat engkau meminumnya, ingatlah bahwa darah Tuhan Yesus telah dicurahkan untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa masing-masing. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas semua dosa-dosa kita yang telah Dia tanggungnya di kayu salib, sehingga dosa-dosa kita bisa dibebaskan oleh Tuhan. Dosa kita dihapuskan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan atas penebusan yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih perkenankan kepada kami untuk ikut perjamuan kudus ini Tuhan. Biarlah melalui perjamuan kudus ini Tuhan, kami merasakan kehadirat-Mu Tuhan. Kami merasakan tuntunan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Biarlah melalui perjamuan kudus ini Tuhan, kami boleh bangun dan berdoa supaya di dalam kehidupan kami terus mengalami kemenangan demi kemenangan karena Tuhan Yesus. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, untuk kami yang ikut perjamuan, biarlah Tuhan yang meneguhkan iman kami, yang menolong kami. Pada saat kami sakit, biarlah Tuhan melalui perjamuan ini kami boleh disembuhkan kembali, kami boleh dikuatkan kembali, sehingga kami merasakan mujizat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan kami Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menolong kami Tuhan. Biarlah segala pujian dan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur terima kasih. Amin. Silakan duduk.
Terima kasih Pendeta Saud yang sudah memandu kami dalam menjalankan perjamuan kudus. Bapak Ibu, sebentar kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan, dan saya minta Ibu Olsia untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu yang sudah kami dengar, boleh itu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan, biar Tuhan Yesus Engkau berkati dengan berkat kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan. Dan sebentar juga kami akan mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan kami ini Tuhan boleh untuk memperluas kerajaan-Mu. Dan Engkau berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sambil memberi persembahan, mari kita naikkan pujian Ku diberi kuasa oleh Raja Mulia. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama. Persilahkan kepada hambanya menyampaikan warta. Pak Nelson silahkan. Ya, salam Bapak Ibu. Ya, selamat siang. Kita akan mendengarkan warta. Selamat datang Deborah. Selamat datang kembali maksudnya. Ya, kita doakan terus. Selamat ulang tahun juga yang berulang tahun. Ya, Indri, 25 tahun ya. Ulang tahun perak. Baik. Ya, selamat buat Natalia juga ya Natalia. Sudah diterima bekerja. Terima kasih juga untuk Wade, untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Mengingatkan kita kembali supaya kita terus tekun dalam doa, supaya kita kuat, supaya kita tidak jatuh. Terima kasih untuk yang lain juga yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan memberkati semua. Mari kita melihat warta. Persembahan kita minggu lalu semua totalnya itu adalah 220.000. Ya, terima kasih untuk persembahannya. Silakan melanjutkan. Ulang tahun. Ini ulang tahun perak juga nih. Ulang tahun. Ya Pak Pur ya? Ya, betul. Saya ingat ulang tahun perak Pak Yopi nanti ulang tahun emas. Ya, ulang tahun pernikahan ke-25 tanggal 14 Desember ya Pak Purnomo dengan Ibu Irian.
Karena kita Indonesia itu lebih bangga dia istri itu kan lebih bangga disebut nama suaminya. Ya ibu si Anu gitu ya, sebangga dia. Kalau nggak bangga berarti ada apa-apa itu dengan suaminya. Hah? Ya, ulang tahun pernikahan. Ayo. Ini luar biasa ya, 25 tahun. Ya, kita lanjutkan setelah ulang tahun pernikahan. Ulang tahun yang bulan Desember tadi ya Indri, tanggal 4 sudah lewat. Nah, Ibu ya opungnya Amos lah ya. Orang Batak kalau bangga begitu. Lebih senang disebut. Ya itu umumnya ya orang Sumatera Utara begitu. Ya pada tanggal 13 Desember. Nah, 12 ya. Oh ya. Di sana nggak terlalu jelas. Tanggal 12 Desember, selama ulang tahun juga, walaupun belum sampai pasti Tuhan sampaikan. Pada tanggal 17 Desember, Natalia, ya 17 Desember. Ya selama ulang tahun juga ya. Jadi 3 orang yang bulan Desember. Dan 1 keluarga yang ulang tahun pernikahan ya, supaya kita ingat-ingat. Saya suka lupa juga. Ayo kita lanjutkan. Ini yang akan bertugas minggu depan, Bapak Ibu bisa perhatikan ya. Semua ya ada hadir semua ya. Jadi kita bisa mempersiapkan diri. Ya. Oke, yuk kita lanjut. Ya, nah Bapak Ibu ini memang bentrokan dengan jam kita terus doakan aja jam 9. Khotbah Pak Yopi di Radio Cepi ya 103.5 FM setiap minggu pagi pukul 9. Jadi kita bisa mendengar ya, atau teman-teman kita bisa kita kasih tahu. Ya, kita lanjutkan. Ini menjadi topik doa kita. Gunung Semeru kemarin meletus ya. Saya tidak ikuti pagi ini, tapi tadi malam saya sudah melihat. Kita doakan karena bangsa kita ini selalu ada masalah-masalah dan juga masalah Kepulauan Natuna. Ya, sedikit ada gesekan dengan Cina sekarang. Malaysia juga mencoba sedikit mengganggu usik-usik gitu ya. Kenapa lah dunia ini nggak damai saja? Saya juga bingung. Toh dia sudah punya negara sendiri gitu ya. Ya kita doakan terus bangsa kita. Nah, masalah COVID juga kita bersyukur sudah sangat menurun. Yang terpapar COVID walaupun masih ada, kita terus doakan supaya tidak masuk lagi penyakit-penyakit lain di negeri ini. Nah ini pokok doa kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu untuk ibadah kami di pagi siang hari ini. Terpujilah nama Tuhan untuk kesempatan kami bisa beribadah. Kami kembali diingatkan oleh firman-Mu supaya kami tekun berdoa seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus, agar kami kuat menghadapi tantangan kehidupan kami sebagaimana juga yang dihadapi oleh Tuhan, sehingga Tuhan sendiri mampu melewati walaupun tantangan itu begitu berat. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk Bu Ade yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terus berkati hamba-Mu ini, berkati dia dalam semua pelayanannya, baik di sekolah, baik di gereja ini, di tempat lain atau di mana saja, dan bahkan juga untuk pendidikannya pun, agar Tuhan tolong supaya bisa segera selesai. Terima kasih juga untuk yang lain yang mengambil bagian, baik itu tim PW, Infokus, persiapan ibadah, dan juga Pak Pur sebagai operator. Kami bersyukur kepadamu yang mengambil persembahan juga. Terima kasih untuk semua Bapak, pasti Engkau memberkati kami. Terpujilah nama Tuhan untuk semuanya ini. Dan juga kami bersyukur kepadamu untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Ada Indri pada tanggal 4, ada Ibu Risma yang tanggal 12 nanti, dan juga ada Natalia pada tanggal 17 dan ulang tahun pernikahan ke-25 tahun. Pak Pur dan Ibu juga kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan karena Engkau yang sudah menuntun semua anak-anak-Mu ini melalui berbagai macam ragam kehidupan. Mereka sudah melewatinya dengan kekuatan-Mu, pertolongan-Mu, entah mereka sadari ataupun tidak. Tapi yang jelas bahwa Engkau mengatakan Engkau tidak akan pernah meninggalkan umat-Mu. Terima kasih, kami doakan supaya terus Engkau berkati mereka ke depan. Secara khusus juga kami syukuri untuk Natalia yang sudah diterima bekerja di sebuah perusahaan. Tuhan memberkati Natalia juga dalam persiapan-persiapannya nanti. Dan mungkin ini kali pertama dia akan jauh dari orang tua. Tuhan juga memberkati
Mampukan dia untuk beradaptasi dengan segala situasi yang serba baru dan serba harus lebih mandiri lagi, tetapi tidak beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak benar di lingkungan di mana dia akan tinggal. Kami doakan Tuhan juga, kami serahkan Deborah ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan juga terus menolong dan memberkati, dan kami menunggu hasil pada tanggal 4 nanti. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau terus bekerja. Engkau sudah bekerja mungkin jauh lebih dari yang terpikirkan, tetapi kami terus berserah diri karena kami tahu bahwa Engkau pengendali atas semua orang. Karena itu siapapun Engkau sanggup taklukkan di bawah kekuatan-Mu. Karena itu kami serahkan dalam tangan-Mu, biarlah Engkau terus yang bekerja juga. Juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk COVID yang sudah semakin sedikit yang terpapar oleh COVID ini. Terima kasih untuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Terima kasih juga untuk tenaga kesehatan yang sudah berjuang, juga pihak keamanan, pihak simpatisan, dan banyak kelompok yang sudah mendukung dalam upaya bersama untuk membereskan masalah COVID di bangsa kami. Terima kasih Bapak, kami doakan supaya Engkau lindungi bangsa ini agar tidak masuk virus-virus baru, karena kami mendengar bahwa ada dari Afrika dan juga bahkan sudah masuk ke Malaysia, sudah masuk ke Singapura. Tolonglah ya Bapak, juga ke Jepang, tolonglah Tuhan supaya bangsa kami benar-benar terlindungi. Kami bergantung penuh kepada Tuhan. Kasihani bangsa kami, dan juga kami doakan Tuhan untuk masalah kepulauan Natuna yang diklaim oleh Cina menjadi bagian milik tradisional mereka. Ada juga ilmuwan Malaysia yang mengatakan itu juga bagian mereka. Kami ingin hidup tentram sebagai satu bangsa di negeri ini, tapi ada usikan dari bangsa lain. Mohon kiranya Tuhan menolong agar kedaulatan bangsa kami tetap terjaga, tapi kami berharap agar tidak terjadi peperangan, tidak terjadi hal-hal yang bisa menimbulkan kerugian dari kedua belah pihak. Kami serahkan bangsa ini dalam tangan Tuhan. Juga masalah di Papua yang belum terselesaikan, Tuhan juga kiranya menolong. Juga masalah ekonomi bangsa kami, masalah politik, dan kelompok-kelompok juga yang terus mengganggu pemerintahan kami, supaya Tuhan juga menolong menghentikan mereka. Mohon belas kasihan-Mu, dan kami bersyukur untuk pemerintah kami yang tetap kuat sejauh ini. Biarlah Tuhan tolong supaya pemerintahan Pak Jokowi terus akan berlangsung sampai masa jabatannya berakhir. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, selamatkan bangsa kami. Biarlah kiranya juga Injil terus diberitakan di negeri ini, dan pakai semua upaya untuk memperkenalkan kasih Kristus kepada semua orang, karena keselamatan itu adalah hak asasi bagi setiap orang untuk mendengarkannya. Karena itu tolonglah ya Bapa, supaya kami pun semakin terus bersemangat mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang ini. Berkatilah Tuhan semuanya. Kami juga doakan supaya Kau berkati gereja ini. Tuhan selalu tolong gereja kami, agar gereja kami bisa berkembang dalam kualitas iman, tapi juga dalam pertumbuhan jemaat yang bertambah. Karena kami melihat bahwa jemaat kami sekarang ini menjadi stagnan. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kami doakan agar kami kembali berdoa kepadamu untuk saudara-saudara kami yang sudah lama tidak hadir, agar Engkau menolong mereka untuk bisa kembali bersekutu bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami juga doakan supaya Engkau berkati gembala sidang kami. Tuhan, tolong selalu pulihkan masalah tulang yang patah. Demikian juga dengan Oscar dan Ibu juga. Kau pulihkan mereka dan berkati keluarga mereka, berkati keturunan dari hamba-Mu ini, agar mereka semua juga menikmati kasih karunia Tuhan. Kami juga doakan ya Bapak, supaya Engkau berkati seluruh jemaat-Mu apapun pergumulan kami masing-masing. Biarlah Tuhan sendiri yang campur tangan untuk Michael, supaya Tuhan juga tolong dia dalam kesehatannya. Demikian juga dengan Ibu Lili, kami juga doakan supaya Tuhan menolong. Juga Pak Pudan kami terus bawa ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan juga menjamah dan melawat dia. Pak Alek juga kami terus doakan supaya Engkau menjamah jantungnya Tuhan. Normalkanlah, kami sangat berharap. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu ya Bapa, supaya Engkau yang terus menerus memberkati dalam upaya hamba-Mu ini juga untuk kembali ke Kuningan untuk menyampaikan firman Tuhan, dan juga rencana untuk ke Citatah, ke Subang, ke daerah-daerah di mana ada kesempatan-kesempatan untuk melangkah untuk mengabarkan Injil Tuhan. Tolonglah agar hamba-Mu Engkau persiapkan dengan hati yang tulus, kesehatan yang baik, tapi juga orang-orang yang ditemui sehingga benar-benar kesempatan yang ada bisa termanfaatkan dengan sebaik mungkin.
Bapak terima kasih untuk segala-galanya. Kami serahkan juga rencana kami untuk mengadakan Natal. Tuhan memberkati supaya kami bisa mempersiapkannya dengan baik. Terima kasih ya Bapak, terpujilah Engkau. Kami juga doakan untuk Gunung Semeru yang sedang baru saja mengalami meletus Tuhan. Kami doakan supaya Tuhan juga menolong untuk masyarakat, agar masyarakat yang mungkin sudah mulai panik, mereka harus mengungsi. Tuhan berkati agar ada upaya-upaya yang baik dari masyarakat lain yang tidak terdampak supaya bisa memberikan bantuan. Tapi lebih utama lagi dari pemerintah setempat supaya mereka proaktif untuk memberikan bantuan demi bantuan. Kami doakan supaya masalah ini bisa diatasi secara nasional. Masyarakat semua bisa ikut bergotong royong untuk memberikan sumbangan dan dukungan apapun yang bisa, dan juga untuk melalui doa-doa kami khususnya orang-orang Kristen. Terima kasih ya Bapak, inilah doa kami kepadamu dalam nama, dan juga kami ingat saudara kami Chandra yang ada di Papua, Roni yang ada di Maluku. Tuhan juga topang mereka, berkati, lindungi mereka, kuatkan dan semangati. Bantulah mereka untuk menjalankan setiap tugas-tugas mereka, berikan mereka kekuatan, berikan mereka semangat dan daya juang. Walaupun mungkin ada rintangan-rintangan yang mereka akan hadapi, tetapi kiranya Tuhan mereka mampu sanggup melewati semuanya itu. Pelihara, lindungi kesehatan mereka juga. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Nelson. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Allah, kiranya berkat Tuhan turun atas kita semua. Kiranya kebaikan dan kasih setia Allah terus menaungi engkau, sehingga kehangatan wajahnya menyinari engkau kemanapun engkau berjalan. Dan setiap karya Kristus di kayu salib yang sudah menebus engkau, menjadikan engkau baru, memberikan engkau kekuatan menghadapi setiap pergumulan, dan kiranya kesabarannya menjadikan engkau kuat di dalam Dia. Dan kiranya penghiburan Roh Kudus akan senantiasa mendampingi engkau sekarang dan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan yang sudah menyertai
dan yang sudah menuntun ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah kami lebih semakin mengerti firman Tuhan dan semakin berserah kepada otoritas-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami percaya perjalanan kehidupan kami ke depan tidak lepas dari perhatian Tuhan, pertolongan Tuhan, dan tuntunan Tuhan. Bapa, sebentar kami akan menikmati hidangan yang sudah Tuhan siapkan. Biarlah itu menjadi kebutuhan jasmani kami yang memberikan kekuatan dan kesehatan. Kami bersyukur untuk semua karya-Mu di dalam kehidupan kami, khususnya pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.